Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi dengan saya dalam renungan di pagi hari ini. Dan senantiasa kita syukuri bahwa karena kebaikan Tuhan, maka kita boleh ada hingga pada saat ini, boleh kembali dibangunkan untuk melanjutkan aktivitas kegiatan, bahkan rencana-rencana kehidupan kita di hari ini. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu, berkati mampukan kami, supaya kami dapat senantiasa mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama di pagi hari ini. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap sedia untuk mendengar bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17 firman Tuhan. Kami tahu apa arti takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Tema yang akan membimbing kita dalam renungan di malam hari ini yaitu nilailah orang lain dengan ukuran Kristus. Nilailah orang lain dengan ukuran Kristus. Sebagai manusia, terkadang kita sangat mudah untuk menilai orang lain. Kita menilai orang lain dengan ukuran kita. Misalnya saja ketika saya memiliki suatu kriteria ketika ingin berteman dengan seseorang. Orangnya harus baik, orangnya harus ramah, orangnya harus terlihat bagus penampilannya. Misalnya, dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara pasti juga memiliki penilaian tersendiri kepada orang-orang lain dengan ukuran-ukuran yang kita bangun. Entah itu melihat latar belakangnya, entah itu melihat bagaimana ia berpenampilan, atau melihat bagaimana cara dia berbicara, bagaimana keadaan fisiknya, dan lain-lain sebagainya. Kita mudah sekali untuk menilai seseorang. Dan juga mudah sekali untuk menerapkan ukuran-ukuran ataupun syarat-syarat dan ketentuan kita terhadap sesama kita. Nah, hal ini membuat kita harusnya senantiasa mengingat bahwa sebagai sesama manusia, kita ini sama di mata Tuhan. Walaupun memang kita berbeda-beda, tetapi di dalam perbedaan itu kita tetap menjadi satu. Kita boleh memiliki perbedaan latar belakang, perbedaan cara berbicara, perbedaan penampilan, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Jadi sudah sepatutnya lah kita tidak dapat menganggap ataupun menilai seseorang dengan ukuran yang kita miliki. Sebab Tuhan pun tidak pernah memandang kita
lebih daripada yang lainnya, ataupun hanya melihat beberapa orang saja yang diperlakukan baik. Tuhan tidak berlaku demikian, tetapi Ia memandang kita semuanya sama rata di hadapan Tuhan, yaitu sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila dalam pasal 4 ayat yang pertama, di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa penyebab ia tidak tawar hati dalam pelayanannya, kini ia menjelaskan beberapa hal yang mendorong dia untuk terus giat melayani, bahkan untuk tidak mengukur seseorang dengan ukuran yang kita miliki. Jadi Rasul Paulus melalui bacaan firman Tuhan kita di hari ini mau senantiasa mengingatkan kita bahwa janganlah kita mudah untuk tawar hati, ataupun janganlah juga kita mudah untuk menilai orang, tetapi mari kita hidup dengan sepenuh hati, membangkitkan kehidupan kita, membangkitkan motivasi kita dalam berpelayanan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa pelayanan itu bukan hanya dilakukan di dalam bergereja ataupun berjemaat saja, seperti berkhotbah ataupun menjadi pelayan liturgis dan juga menjadi pengurus-pengurus masing-masing PLK dan menjadi majelis. Tetapi berpelayanan adalah bagaimana bukti nyata yang kita lakukan dalam kehidupan beriman kita setiap harinya. Jadi, kita tidak hanya diwajibkan berpelayanan dalam hal untuk memimpin pelayanan di dalam berjemaat, tetapi melalui tindakan dan juga tingkah laku kehidupan kita, perkataan kita yang senantiasa memancarkan kebaikan Kristus di tengah-tengah dimanapun kita boleh berada. Nah, motivasi orang dalam berbuat sesuatu itu tentu berbeda-beda. Entah dalam motivasi pelayanannya, ataupun entah dalam motivasi ia mau melihat sesamanya, bagaimana ia dapat melihat sesamanya, apakah dengan ukurannya ataupun dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya memiliki motivasi yang bermacam-macam. Ada yang ingin dipuji, ada juga yang mendapat keuntungan material, mendapatkan kedudukan dan lain-lain sebagainya. Tetapi motivasi Paulus dalam pelayanannya dan juga menjalani kehidupannya sudah sangat jelas. Kalau dalam ayat 11 dan ayat 14 ia mengatakan demikian, bahwa ia takut akan Tuhan dan kasih Kristus yang menguasainya. Jadi kunci untuk kita tidak memandang orang lain dengan ukuran kita adalah bagaimana kita mampu untuk menjadi takut akan Tuhan dan juga menjadikan kasih Kristus menjadi penguasa atas diri kita. Ketika itu kita lakukan, maka pastilah dalam diri kita akan senantiasa dipenuhi oleh kuasa-kuasa yang dari Tuhan. Dan juga kita mau diperlihatkan bahwa Paulus tahu bahwa suatu saat ia dan semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Itu memunculkan rasa takut akan Tuhan dalam hatinya yang kemudian memotivasi dia untuk mencari orang-orang yang terhilang dan meyakinkan mereka tentang Injil atau kabar baik. Dan Paulus tahu bahwa Allah memahami motivasinya. Karena itu ia berharap agar jemaat di Korintus dapat memahami pula pelayanan dan juga motivasi yang murni, serta merasa bangga karenanya. Dan juga sebab semuanya itu dilakukan bagi kemuliaan akan Allah dan juga bagi kepentingan sebagai sesama kita manusia juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita di pagi hari ini, mari kita senantiasa semangat untuk melakukan setiap pelayanan kita, entah itu pelayanan dalam hal berpelayanan dalam jemaat, ataupun dalam pelayanan kita melakukan berbagai hal dalam perkataan, perbuatan kita kepada sesama kita. Dan janganlah kita mudah untuk menilai orang lain dengan ukuran yang kita buat, sebab ukuran yang kita buat tentulah berbeda dengan apa yang dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menganggap kita semuanya sama rata, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak yang akan menjadi pemilik kerajaan surga. Jikalau kita mau senantiasa untuk hidup takut akan Tuhan dan menerapkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada sesama kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menilai orang lain dengan ukuran Kristus. Karena di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran yang sesungguhnya. Mulailah dari hati yang tulus dan murni sebagai dasar ukuran saat kita melihat seseorang
agar ketika saatnya nanti kita dinilai Allah, Allah tidak memakai ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain, melainkan memakai ukuran Kristus yang penuh kasih, sehingga tidak ada satu orang pun yang terhilang, tetapi semua orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Jadilah bait Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini dan menghidupkan banyak orang melalui perkataan dan tingkah laku kita yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Bukan menjadi tempat berhala yang membuat kehidupan orang lain menjadi sia-sia. Sebab firman Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Semangatlah menjalani hari ini Bapak Ibu dan Saudara, senantiasa andalkan Tuhan, dan mari kita senantiasa memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan ini senantiasa menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar yang mengajarkan kami untuk tidak mudah memandang seseorang ataupun memandang sesama kami dengan ukuran yang kami miliki, tetapi ajar kami Tuhan untuk memperlakukan sesama kami dengan sebaik-baiknya, dengan ukuran yang Engkau berikan yang mengandung kebenaran, kasih, dan juga kebaikan. Tuhan, berkatilah kami sekalian ketika kami akan melakukan aktivitas. Tolong kami supaya kami dapat menjalani aktivitas kami dengan sukacita dan senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.